Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Wartono Moto. Oke, di sini kita akan kembali ke segmen Shoot News, di mana saya akan berbagi informasi terupdate seputar fotografi dan videografi. Info pertama, tanggal 10 Mei yang lalu akhirnya resmi Nikon Z8 diluncurkan, dimana ini merupakan versi baby dari Nikon Z9 yang sudah diluncurkan sekitar 1,5 tahun yang lalu, yaitu tanggal 29 Oktober 2021. Kedua kamera ini hampir identik, yaitu Z8 dan Z9. Hanya ada beberapa perbedaan. Nah, tentunya pertama di bodi kameranya. Untuk Z8 lebih ringkas karena tidak membawa vertical grip baterai, sehingga dia lebih kecil dan lebih compact. Kemudian untuk baterainya juga berbeda antara Z8 dan Z9, di mana kalau Nikon Z9 menggunakan baterai tipe EL18D yang mampu shoot hingga 700. Sedangkan Nikon Z8 membawa baterai EL18C yang sama dengan yang digunakan di Nikon Z7 II, Nikon Z6 II, dan Nikon Z5 yang mampu hingga 300 shoot. Sehingga emang kapasitas baterainya untuk Z8 ini lebih kecil daripada Z9. Kemudian Nikon Z8 ini jika dipasang baterai grip ya, karena tersedia juga untuk tambahan baterai grip yaitu tipe MB N12 yang bisa kalian pasangkan jika kalian membeli aksesoris baterai grip Z8. Namun ketika dipasang ini justru bodinya akan lebih besar daripada Z8. Nah, ini kan agak aneh. Tapi ya kalau kalian emang butuh yang ringkas ya udah Z8 aja. Tapi kalau emang kebutuhan untuk syuting yang panjang atau butuh baterai grip ya mending Z9. Tapi tunggu dulu ya, ini harganya karena cukup terpaut agak jauh juga ya, itu termasuk bagian dari perbedaan di harga, tapi nanti kita bahas berikutnya dulu. Selain itu perbedaannya ada di memory cardnya. Untuk Nikon Z9 dua memory card dengan CF Express semua dua-duanya. Nah, tapi kalau untuk Nikon Z8 ini itu satu CF Express tipe B dan yang satu SD card UHS 2. Jadi bagi kalian yang mungkin punya SD card UHS 2, nah ini masih bisa kepakai nih di Nikon Z8. Kemudian perbedaan selanjutnya, jika Nikon Z9 itu unlimited recording video itu di semua mode, mulai dari 8K 60 fps, 30 fps, 24 fps maupun di 4K 120 fps, 60 fps, 30, 24 semua mode itu unlimited recording. Jadi sampai baterainya habis atau sampai memorinya itu penuh, nah istilahnya gitu. Tapi jika Nikon Z8 ini ada batasan, tapi batasannya itu juga termasuk masih panjang sekali ya. Untuk Nikon Z8 itu untuk perekaman 8K atau 8K di 30p itu cuma maksimal 90 menit, dan untuk perekaman 4K di 60p itu maksimal 2 jam atau 120 menit. Nah, itu sebenarnya masih rentang yang cukup panjang menurut saya. Tapi ya ini semua tergantung dari workflow kalian. Kemudian yang terakhir ya tadi ya, perbedaan di sisi harga. Jika Nikon Z9 itu dijual sekitar 5.299 sampai 5.499 US dollar ya, di Amerika sana sekitar harga segitu. Atau kalau di Indonesia itu masuknya di harga 89,99 juta atau kita anggap 90 juta lah ya, body only. Nah, jadi
harga di Indonesia masuk biasanya agak lebih tinggi daripada harga di Amerika ya, karena ada biaya masuk lain-lain walaupun sudah resmi di Indonesia. Jadi harganya sekitar 90 juta untuk Nikon Z9. Nah kemudian untuk Nikon Z8 ini berapa? Nah untuk Nikon Z8 ini harganya di Amerika sana ya, kalau di Indonesia belum muncul harganya berapa. Di Amerika sana 3.999 US dollar. Jadi terpaut cukup jauh. Ya mungkin kalau di Indonesia nanti bisa 60 jutaan ya mungkin. Ya sekitar itulah. Nah, berarti kan hampir terpaut hampir 30 jutaan ya. Nah lumayan itu bisa untuk beli lensa atau untuk yang lain. Bahkan baterai grip sendiri pun nggak nyampe segitu harganya. Seperti itu. Jadi ini potongan yang cukup banyak. Nah, tapi ini belum tahu ya resmi harganya di Indonesia. Untuk harga di Amerika, di US itu seperti itu di 3.999 dolar. Oke, dan spesifikasi yang lebih yang lainnya itu sama semua. Jadi yang bedanya cuma yang tadi aja yang saya sebutkan itu. Untuk yang lain itu sama ya, mulai dari sensornya itu sama ya, full frame 45,7 megapiksel, stack BSI CMOS sensor sama Nikon Z8, Z9, dan prosesor yang digunakan juga sama Expeed 7. Untuk perekaman videonya pun sama, di 8K atau 8K itu bisa 60p, 30p atau 24p no crop, dan di 4K itu bisa 120p no crop juga. Namun kalau oversampling dengan menggunakan 8K, 8K dijadikan 4K itu ada cropnya. Dan ini sudah bisa merekam internal 10-bit 422 ProRes 422XU ya, untuk kebutuhan video profesional, termasuk ada N-Log dan lain-lainnya. Itu sudah komplit semua, sama seperti Nikon Z9, kecuali yang tadi saya sebutkan yang terkait perekaman, batasan perekaman, waktu perekaman. Nah itu bedanya di situ. Tapi kalau untuk spesifikasi hasil rekamannya itu sama. Ini juga untuk burst shootingnya juga sama ya. Kedua kamera tidak memiliki mechanical shutter. Nah sama-sama bisa sampai 20 fps untuk burst raw file, dan jika JPEG itu bisa sampai 120 JPEG, namun dengan resolusi yang cuma 11 megapiksel. Nah jika ingin full resolusi itu bisa sampai 30 fps dengan resolusi 45 megapiksel. Itu kalau JPEG ya. Kalau RAW tadi 20 fps. Autofokusnya pun sama, 493 titik dengan jangkauan 100% frame. Dan ini tentunya sama-sama memiliki bodi yang kuat, weather shield, tahan debu dan tahan air. Dan untuk IPIS atau stabilisasi sensor itu 5 aksis stabilization dan bisa sampai 6 aksis jika kalian menggunakan lensa Z series premiumnya. Untuk viewfindernya pun masih sama, LCD-nya juga sama ya, 3,2 inch yang tilting, bisa vertikal maupun horizontal, sama semua. Nah itu ya untuk spesifikasi dari Nikon Z8 yang mirip-mirip. Ya hanya beberapa perbedaan saja yang kalian temukan dengan seri pendahulunya, yaitu Z9, dan harga yang cukup jauh. Jadi menurut saya ya ini sangat menarik sekali ya, atau bahkan mungkin nanti bisa mengganggu penjualan dari Nikon Z9 karena ini dengan istilahnya itu spesifikasi yang sama ya, kita anggap yang spesifikasi yang perbedaannya itu kecil sekali lah, dan justru masih jarang kita gunakan, atau ya tergantung workflow kalian, perbedaannya itu nggak terlalu signifikan gitu loh. Dengan bodi yang lebih compact, ini justru sangat menguntungkan bagi kalian filmmaking atau yang mobile ya, karena lebih ringan dan lebih enak dipakainya. Seperti itu. Nah kita tunggu aja untuk masuk ke Indonesianya kapan ya, karena di Indonesia belum dibuka pre-ordernya. Tunggu aja, kalau kalian mau
mungkin untuk Nikon Z9 kok terlalu tinggi, wah mending Nikon Z8 aja. Nah, sisanya bisa untuk tambahan yang lain, untuk beli lensa ataupun aksesoris yang lain. Oke, demikian kita lanjut ke berita kedua, ya ini sudah dibuka pre-order untuk Sony ZV-E1 atau kamera vlog dari Sony yang full frame. Ya, kalau sebelumnya ada Sony ZV-E10 yang pernah saya ulas juga. Nah, ini yang lebih baru lagi ya, kakaknya istilahnya, yang full frame dengan fitur-fitur yang tentunya fitur-fitur terbaru dari Sony ya, termasuk fokus yang ditingkatkan. Nah, fokus menggunakan AI itu juga ada di Sony ZV-E1 ini. Yang sebelumnya kemarin muncul di Sony 7R Mark V. Nah, ini muncul di Sony ZV-E1 juga. Dan tentunya kemudian untuk vlog yang lebih profesional dan fitur-fitur yang ya sangat video sentris sekali. Nah, cuma emang di beberapa review itu ada yang bilang bahwa ini ada isu overheating atau apa. Nah, tapi ya kalau saya yang biasa menggunakan Sony ZV-E10 ya, seperti yang ini saya ngerekamnya sebagai Sony ZV-E10, memang kalau terlalu panjang itu nanti bisa overheat. Nah, panjang sekali tapi sampai 1 jam atau berapa. Tapi kalau merekamnya nggak terlalu lama, yaitu nggak masalah. Kadang itu overheatingnya itu nggak di kameranya tapi di memorinya, itu juga bisa overheating. Nah, tapi kalau untuk Sony ZV-E1, nah itu saya kurang tahu, tapi ada beberapa yang mengeluhkan di situ isu overheating. Tapi selain itu fitur-fiturnya sangat luar biasa sekali. Dan nanti bisa ya, kalau kalian ingin ikut pre-ordernya, ya mulai tanggal 12 Mei ini ya, 12 Mei sampai tanggal 4 Juni 2023. Nah, ini sudah dibuka pre-ordernya. Silahkan jika kalian mau pre-order Sony ZV-E1. Harganya untuk body only 34.999.000 rupiah, atau gampangnya 35 juta ya, kurang 1.000 rupiah. Itu ya seharga dengan Sony 7 Mark IV, Sony Alpha 7 Mark IV, itu mirip-mirip harganya. Tinggal kalian mau yang emang khusus ke video sentris aja, ataupun yang lebih ke hybrid penggunaannya. Kalau kalian lebih ke hybrid, mungkin kalian bisa memilih Sony Alpha 7 Mark IV. Namun di Sony ZV-E1 ini ada beberapa fitur yang lebih terbaru yang tidak dimiliki oleh Sony Alpha 7 Mark IV. Nah, jadi ya tergantung kebutuhan kalian, lagi ke situ ya, kebutuhan dan tentunya budget kalian. Kemudian berita terakhir juga di sini tentang Sony lagi, yaitu HP flagship dari Sony ya. Kemarin tanggal 11 Mei 2023 Sony mengumumkan Sony Xperia 1 Mark V ya, dan juga Sony Xperia 10 Mark V, yang mana ini adalah kamera HP lah, HP kamera atau kamera HP ya. Ya emang ini handphone dari Sony Xperia, namun secara fiturnya itu sangat mengunggulkan di sisi kameranya. Walaupun yang lain juga performa dan lain juga tentunya tidak kalah ya, karena standar handphone atau smartphone saat ini ya, tentu menyesuaikan. Namun di sini yang lebih saya soroti itu tentang perkameraannya, dimana untuk Sony Xperia One itu adalah flagshipnya. Kemudian kalau Sony Xperia 10 itu yang di bawahnya, tentunya harganya lebih affordable di bawahnya. Tapi ya kita juga nggak tahu ini Sony Xperia ini akan masuk ke Indonesia atau enggak. Nah, kalau masuk ya kabar baik bagi kalian, tapi ya saya juga belum tahu dia masuk ke Indonesia atau enggak, karena di Jepangnya juga atau global itu baru rilis tanggal 11 Mei 2023 lalu, dan itu pun mulai pengiriman sekitar sebulan berikutnya. Makanya ya nggak tahu ini di Indonesia muncul atau tidak, ada atau tidak. Dan untuk sensor maupun teknologi yang digunakan terutama di Sony Xperia One Mark V, nah itu menggunakan pemrosesan gambar terbaru dengan sensor terbaru. Lensanya didukung dengan lensa Zeiss yang istilahnya itu
mendekati kamera profesional. Hasilnya itu mendekati kamera profesionalnya Sony. Jadi mungkin kalian pengguna Sony ya, nanti bisa mungkin ini bisa tadi tambahan, bahkan nanti bisa digunakan untuk layar eksternal ataupun untuk perekaman eksternal menggunakan handphone Sony Xperia One Mark 5 ini. Ini sangat menarik sekali. Oke, mungkin cukup sekian untuk Shoot News pada episode kali ini. Nantikan Shoot News pada episode berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.